kehadiran dari rekan-rekan semua ya yang malam-malam ya sudah setia ya menanti. Saya siapkan dulu materinya. Ini sudah jelas sekali belum? Sudah. Ya. Oke, materi kali ini ya, kami akan men-sharingkan mengenai komunikasi K3 walaupun temanya adalah mempersiapkan pertemuan K3 yang efektif dalam membangun kontribusi tim kerja. Jadi kalau kita bicara pertemuan K3, berarti kita bicara mengenai komunikasi. Jadi ada ilmu komunikasi, tapi ini akan kita konekkan ya dengan keselamatan. Nah, ini tadi sebelumnya perkenalkan dulu ya sebelum saya memulai sharing knowledge-nya. Perkenalkan, saya Hendra Jati, kebetulan juga dari organisasi HSE Indonesia bersama-sama dengan teman-teman yang ada hadir di sini juga. Kemudian profesi saya ya praktisi K3 ya. Sebelumnya pengalaman saya ada di site-nya KPC Sangatta ya sebagai kontraktor, kemudian pernah menjadi kontraktornya di Dharma Henwa Bengalon, kemudian di Indominco Bontang, dan juga pernah di PT HNH Utama Internasional ya, baik di onshore maupun offshore. Kemudian yang terakhir berada di owner ya, PT Senglurus Pratama di Kutai Kertanegara. Mungkin ada teman-teman ada di lokasi situ ya. Nah, kemudian pendidikan ya, S1-nya di Jogja, S2-nya di Jogja, pekerjaan sekarang ya mengisi pelatihan-pelatihan K3, kemudian seminar-seminar. Kebetulan teman-teman ya, materi komunikasi K3 ini alhamdulillah pernah dimuat Bapak Suhatman Ramli ya, selaku suhu kita ya, di majalah e-safety magazine ya, tahun 2020. Mungkin ada teman-teman yang sudah membaca, jadi nanti ada ulasan-ulasan juga yang seperti di majalah e-safety magazine. Dan sebelum kita berbicara mengenai komunikasi, tentu komunikasi ini sangat penting ya di dunia keselamatan maupun organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. Di dunia manapun itu penting yang namanya komunikasi. Karena ternyata banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan ya. Faktor miskomunikasi. Oke, mohon maaf ya kepada para peserta untuk bisa di-mute ya, untuk demi kelancaran kegiatan kita. Baik, silakan Pak Hendra dilanjut. Bahkan mungkin salah satu kejadian kecelakaan setelah diproses investigasi ya di perusahaan kita masing-masing, salah satunya ada komunikasi, mungkin ada juga karena faktor prosedur, kemudian fatigue, kemudian shortcut, dan lain sebagainya. Tapi salah satu penyebabnya pasti ada itu, yang namanya miskomunikasi. Ini ada beberapa contoh yang saya kutip ya dari media sosial, dari internet ya, beberapa kejadian-kejadian kecelakaan di dunia kedirgantaraan pesawat ya, kemudian kereta api juga beberapa terjadi kecelakaan karena miskomunikasi ya, dan miskoordinasi tentunya ya. Ini juga kereta api ya, terutama di perlintasan, kemudian ada juga ada sirine, kemudian tidak dengar, kemudian petugasnya nggak tahu ya, nggak sempat menutup, akhirnya tabrakan. Dan ini banyak sekali kejadiannya. Ini juga tumpahan minyak di Balikpapan, mungkin Pak Dasri juga mendengar atau teman-teman yang lain, ternyata diduga karena adanya miskomunikasi juga. Miskomunikasi pun nanti faktornya apa-apa banyak ya penyebabnya. Kenapa? Kemudian di pipa gas bocor ya di Adikarya itu juga salah satunya miskomunikasi. Nah, kalau kita bicara referensi atau dasar hukumnya, tentu di semua peraturan-peraturan, baik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, PP 50 Tahun 2012, di Permenaker, kemudian di ISO, ya, itu klausul yang menyebutkan antara komunikasi konsultasi itu banyak sekali ya. Kalau kita belajar mengenai
sistem manajemen ya. Makanya di sini tepat sekali ya pada hari ini kita sharing mengenai komunikasi. Nah, pengertian komunikasi ya, ini menurut Kak Davis. Kak Davis salah satu ahli komunikasi atau pakar komunikasi dari California, Amerika Serikat ya. Dia mengatakan bahwa komunikasi itu proses penyaluran informasi dari satu orang ke orang lain. Seperti saya sekarang sedang berkomunikasi dengan teman-teman ya, walaupun jarak jauh ya kan. Jadi antara saya dengan teman-teman yang lain ya. Tentu komunikasi ini ingin menghasilkan satu tujuan yang tujuannya itu tujuan baik ya. Saya di sini membatasi tujuannya itu tujuan-tujuan yang positif. Atau kadang katakan untuk mempengaruhi salah satu pihak ya. Untuk dengan tujuan bersama. Kemudian pengertian keselamatan, banyak sekali pengertian keselamatan ya, mungkin Pak Suhatman Ramli juga ada pengertian keselamatan ya, yang kadang saya pakai juga di pelatihan-pelatihan. Tapi di sini saya menganalisa sendiri berdasarkan pengalaman saya bahwa pengertian keselamatan itu adalah pengendalian kerugian ya. Jadi pengendalian kerugian tentu yang utamanya adalah terhadap manusianya. Kami tidak ingin ada teman-teman kita celaka, ya, cedera ya, celaka berarti ada cedera, ada fatality, permanen, cacat permanen, maupun masuk rumah sakit, ya, P3K dan lain sebagainya ya. Maka ini yang harus dikontrol. Maka faktor manusia jadi sangat penting karena dia orang yang menyampaikan informasi tentang manual-manual K3 ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengendalian kerugian itu sebenarnya di petugas K3 maupun di perusahaan ya dari level manapun, dari manajer maupun supervisor, kemudian para pengawas ya dan anggota ya, terutama petugas K3 ya, kita tidak hanya mengendalikan kerugiannya terhadap manusia, kita tidak hanya menyelamatkan manusianya atau para pekerjanya. Tapi peralatan kerja juga penting. Bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita maintenance-nya, ya, agar impact-nya tidak kepada para karyawan. Ini kadang yang dilupakan. Fokus kepada manusianya, tapi peralatan kerjanya diabaikan, nggak apa-apa lah. Nanti rusak, beli lagi ya. Beli lagi dan beli lagi. Nah, seperti itu. Jadi, kita tidak ingin ketika mempunyai peralatan-peralatan kerja, cepat rusak, maka harus di-maintain. Kemudian yang penting juga adalah lingkungan, ya, harus dikendalikan agar bebas dari yang namanya kecelakaan. Maka kalau pengertian komunikasi K3 kalau digabungkan ya dengan teorinya Kate Davis tadi ya, maka pengertiannya menjadi memberikan informasi dan pengertian kepada semua orang. Ya. Semua orang tentu di sini adalah semua pekerja. Informasi-informasi terkait K3 di sini ya, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Dan pengertian kepada semua orang bagaimana mengendalikan berbagai kerugian tadi, manusia, peralatannya, maupun lingkungan. Sehingga tercipta kondisi kerja yang nyaman. Ya. Saya katakan nyaman itu penting ya, karena kalau kita bekerja tidak nyaman ya, banyak pikiran, kemudian stres, mentalnya terganggu, maka keselamatan itu, produktivitas keselamatannya juga tentu akan menurun. Nggak cuma keselamatannya, tapi pekerjaannya juga akan menurun. Ya. Maka di sini terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan aman, bebas dari kecelakaan. Ini semua tentu yang ingin kita capai ya. Kalau di OTP kita, jadi target program kita, tujuannya program K3 salah satunya zero accident atau zero lost time injury ya. Jadi kita semua ingin bebas dari yang namanya kecelakaan. Maka banyak orang ingin selamat, tapi dia sering juga mengabaikan keselamatan ya. Ini jadi masalah ya di mana-mana ya. Inginnya selamat, tapi sering mengabaikan keselamatan itu sendiri. Oke. Kemudian Paul Ranks ya, itu mengatakan bahwa 70% waktu manusia digunakan untuk komunikasi.
Berarti selebihnya itu ya tidur ya. Gitu. Walaupun kita diem, itu sebenarnya kita kadang sering berkomunikasi dengan diri pribadi kita sendiri. Yang sering disebut kalau dalam ilmu komunikasi intrapersonal ya, komunikasinya. Jadi komunikasi dengan diri sendiri, kemudian juga bisa komunikasi dengan Sang Pencipta ya, itu juga komunikasi. Kemudian dikatakan ya, 70% waktu manusia untuk komunikasi. Yang pertama membaca. Membaca itu 16%. Ya lumayan kecil lah ya. Karena orang yang suka membaca itu nggak banyak. Nggak banyak. Emang untuk di negara kita ya. Nah, ternyata menulis ya, menulis itu lebih jarang orang mau menulis ya. Cuman 9% aja. Menuangkan ide, gagasannya, kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan ya. Itu memang tidak semua orang mempunyai kemampuan, tapi sebenarnya kalau menurut saya mereka punya kemampuan, cuman tidak dieksplor, tidak dicoba juga ya. Kemudian berbicara, seperti saya berbicara. Ternyata orang berbicara itu pada senang gitu. Apalagi berbicara negatif ya. Yang susah itu kalau kita mau berbicara yang positif ya. Itu 30%. Ini penelitiannya Polreng ya. Kemudian mendengar 40%. Ya jelas mendengar, banyak orang suka mendengar. Saya sendiri sering mengikuti webinar-webinar ya, pelatihan-pelatihan, berarti saya mendengar. Nah, proses mendengar ini dan berbicara itu adalah proses mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau di AS Indonesia ada ada ini yang komitmen kita ya mengenai mempengaruhi dipengaruhi ya. Tapi mempengaruhi dipengaruhi yang positif. Ya. Apalagi di dunia K3, sebagai seorang petugas K3 ya di perusahaan ya. Jadi memberikan informasi yang positif, kemudian memberikan informasi berdasarkan referensi yang ada. Ya. Bukan informasi berdasarkan apa yang saya mau, ya. Apa yang saya ingin, tapi tidak ada dasar memberikan informasi tersebut. Nah, dari pengertian kemudian dari waktu ya 70% waktu manusia untuk komunikasi ya, maka diharapkan nanti ya tujuan kita ya dalam sharing knowledge salah satunya ini adalah memberikan informasi-informasi terkait K3. Ya. Informasi-informasi terkait K3 banyak ya. Kita punya sistem manajemen keselamatan perusahaan, kita punya manual K3 ya, manual ada SOP, ada HIRA-DC, ada JSA, instruksi kerja ya, dan lain sebagainya. Itu adalah informasi-informasi yang harus kita sosialisasikan kepada semua karyawan, dan tentu harus ada record-nya hitam di atas putih. Kemudian membangun rasa peduli sesama pekerja. Ada empati kepada mereka ya. Jadi dalam komunikasi ada saling menghargai satu dengan yang lain ya. Dengan ucapan-ucapan yang santun, dengan kata-kata yang sejuk ya, yang enak didengar sehingga aspek K3 nanti kita akan membudayakan K3 di lingkungan perusahaan itu insya Allah akan lebih tercapai lah. Dengan cara-cara seperti itu daripada kita petentang-petenteng atau membusungkan dada, ya, bentak-bentak, marah-marah ya, itu kadang susah diterima oleh para pekerja ya. Ingin menawarkan barang. Kemudian sebagai media konsultasi. Nah, salah satu tugas kita ya, apalagi sebagai petugas K3 adalah kita sebagai konsultan K3. Kalau konsultan K3 ini jangan dipikir bahwa berarti kita ilmunya tinggi banget, setinggi langit. Enggak ya. Kemudian pelatihannya banyak sekali. Nah, ketika kita sudah menjadi petugas K3 ya, kita adalah konsultan di perusahaan itu, konsultan untuk siapa? Karyawan, di mana karyawan akan bertanya. Kita datang ke lapangan, ada komunikasi dengan karyawan ya, interpersonal dengan karyawan yang akan menanya, Pak, boleh nggak Pak saya pakai
harness yang seperti ini, kemudian kalau di ketinggian, kalau di ruang terbatas alatnya apa saja, sepatunya boleh nggak menggunakan yang ini kalau naik di atas. Nah, itu ada konsultasi dengan karyawan. Jadi kita ini sebagai media konsultasinya mereka. Kemudian memotivasi pekerja akan pentingnya K3. Ini memotivasi adalah pekerjaan yang kadang susah ya dilakukan oleh seseorang, ya kan. Padahal ini akan mempunyai efek yang sangat bagus ya untuk membudayakan K3 di perusahaan kita ya. Memberikan semangat kepada mereka, kemudian mengingatkan pentingnya kalau kita selamat, kalau kita sehat ya, bisa pulang ketemu keluarga ya. Berangkat kerja jarinya 10, nanti pulang jangan sampai jarinya hilang 2 dan lain sebagainya ya. Kemudian kita mengingatkan ya kepada karyawan ya, kalau kecelakaan ya, terjadi kecelakaan yang rugi adalah kita sendiri ya, ikuti prosedur yang sudah ditetapkan ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian meningkatkan kesadaran untuk berbudaya keselamatan ya. Meningkatkan kesadaran untuk berbudaya keselamatan banyak caranya ya, dengan pertemuan-pertemuan K3 ya yang dilakukan. Baik itu nanti ada di materi ini nanti ada toolbox meeting, kemudian weekly safety meeting, ya kemudian monthly meeting dan lain sebagainya. Kita duduk-duduk aja ketemu karyawan nongkrong istirahat ya di kantin. Kalau yang punya kantin, kalau yang nggak punya kantin mungkin di warung ya, di warung ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol akhirnya kita ngobrol-ngobrol tentang keselamatan ya, dengan tidak menggurui ya. Dengan tidak pelan-pelan insya Allah itu akan terbangun ya, terbangun dalam diri teman-teman kita. Oh ternyata keselamatan ini memang kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita bukan karena adanya orang safety, bukan karena adanya peraturan-peraturannya, walaupun awal-awalnya seperti itu nggak masalah, tapi kedepannya kita tumbuhkan bahwa itu adalah kebutuhan kalian sendiri, teman-teman sendiri ya. Itu tujuannya. Kemudian manfaatnya ya, tentu kesadaran akan meningkat. Ya. Kesadaran akan meningkat, kemudian mencegah terjadinya miskomunikasi, miskoordinasi, ya, membantu dalam mencegah proses terjadinya kecelakaan. Kenapa sangat membantu sekali ya. Komunikasi yang benar, pengarahan yang benar, ya, itu akan menyebabkan, akan memunculkan teman-teman itu bekerjanya juga nggak akan salah-salah. Sering terjadi miskoordinasi seperti ini. Pernah kejadian miskomunikasi ya. Saya ke lapangan melihat ada orang bekerja di ketinggian. Dia tidak mau menggunakan, saya katakan kamu kok tidak pakai safety harness, kan? Dia mengatakan saya pakai safety harness Pak. Ya benar, ternyata dia benar, dia pakai safety harness. Kan? Tapi masalahnya safety harnessnya itu tidak dicantolkan. Kalau pengertian saya dengan bahasa saya kan berarti dia nggak pakai, tapi kan bahasanya beda, karyawan bahasanya beda. Maka ketika berbicara dengan para pekerja, kadang kita memang perlu harus menggunakan bahasa-bahasa mereka. Kalau sesama petugas K3, sama manajer, superintenden, mungkin ikutilah anggota pekerja, ikutilah SOP bekerja di ketinggian. Tapi kalau kita seperti itu sama karyawan, kadang enggak, frekuensinya beda ya. Mereka pakai harness ternyata, tapi tidak dicantolkan. Jadi habis itu kami komunikasikan kepada teman-teman K3, petugas K3, teman-teman saya, besok-besok kalau mensosialisasikan harus detail. Nggak cukup suruh menggunakan safety full body harness, tapi dicantolkan di tempat yang kuat, kokoh. Sehingga ketika menahan bebanmu, ketika kamu jatuh, itu mampu. Ya. Nah, agar tidak terjadi miskoordinasi. Ya. Kemudian yang keempat, hubungan antara karyawan terjalin dengan baik untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman. Ya. Ya. Kalau kita sudah dekat dengan mereka, ya kan, kita sudah bisa mengambil hatinya, ya. Komunikasinya lancar, kita nggak sok-sokan, mentang-mentang kita bos, mentang-mentang kita petugas K3 yang profesional, ya. Ngomongnya sengak, nggak enak dengan karyawan yang nggak akan masuk ke mereka K3-nya. Maka harus dijalin hubungan yang baik pada mereka. Kemudian ada yang tanya juga, Pak, kadang karyawan itu kita baik, tapi dia ngelunjak, tapi dia
malah menjadi-jadi. Ya memang ada seperti itu, ya kan. Tapi kalau sudah ada karyawan seperti itu tidak bisa dibina, ya kita gunakanlah authority kita ya, authority kita. Tapi jangan sedikit-sedikit authority kita digunakan ya, dikit-dikit warning, salah dikit warning. Ya bukannya nggak boleh, boleh saja silakan ya kan. Apalagi kalau sudah itu risikonya high risk-nya tinggi, risikonya tinggi ya kan, yang bisa menyebabkan teman kita celaka ataupun kemungkinan meninggal. Silakan ya kan. Tapi di sini hubungannya harus baik, harus dibina dengan baik. Maka seringlah kalian datang ke lapangan, apalagi bos-bos ya, jangan di belakang meja terus ya. Cek lapangan, entah itu paginya atau pagi terus kemudian mau pulang kerja ya kan. Nah, jadi tahu kondisi di lapangan itu seperti apa. Ya mungkin kalau sedang pelatihan di luar kota, sedang banyak meeting yang juga tidak apa-apa, tapi disempatkan. Apalagi orang yang sering safety man atau safety representative di lapangan ya, itu butuh sekali hubungan yang baik agar kita memasukkan nilai-nilai safety, peraturan-peraturan K3 kita komunikasikan itu langsung diterima sama mereka. Kemudian program keselamatan kerja dimengerti, dipahami, dan dijalankan. Untuk mengerti program keselamatan kerja, ya, berarti harus disosialisasikan kepada karyawan. Kemudian karyawan diberikan pengertian. Makanya banyak program-program inspeksi, ya kan. Kemudian pelatihan ketika weekly safety meeting seperti ini dalam gambar ini ya, dipraktekkan langsung ya kan. Kalau menggunakan safety harness yang benar seperti ini, jadi mereka saling berlatih. Beda kalau kita weekly safety meeting tuh hanya ngomong aja, yang bukannya nggak boleh silakan. Tapi akan lebih bagus kalau di situ ada praktek. Ketika kita bicara tangga lipat, bawalah tangga lipat itu. Kita bicara mengenai harness, bawa harness itu. Ketika kita bicara mengenai alat angkat, ya bukan krennya dibawa, ya kan, webbing slingnya dibawa, ya kan, kemudian yang kecil-kecil ya, chain blocknya dan lain sebagainya. Jadi kita tuh lebih cepat menerima ya, masuk ke pikiran kita, ke otak kita tuh kalau kita tuh ada visualnya, kita melihat sesuatu daripada cuma diutarakan dengan kata-kata. Maka kami ketika mempraktekkan tentang penggunaan APD, kami bawa helm, ya, kami bawa semangkanya kami banting, helmnya kami banting dari jauh. Itu efeknya langsung ya. Wah, ternyata memang penting ya alat-alat keselamatan ini ya. Bahkan ketika kita berbicara mengenai penggunaan aparatnya kita bawa. Pengecekannya seperti apa? Kalau perlu nyalakan api sedikit, kemudian kita praktekkan di situ ya. Jadi lebih sampai lah kepada mereka. Itu manfaatnya. Kemudian jenis-jenis komunikasi K3 ya. Jenis-jenis pertemuan K3. Tentu di teman-teman banyak ya, ada dengan istilahnya masing-masing lah ya. Ada pertemuan harian. Atau kalau kami di Kaltim itu di Sangatta itu namanya toolbox meeting. Kalau teman-teman adanya P5M, ya, pengantar 5 menit. Jadi ngomong-ngomongnya cuma 5 menit ya, nggak panjang-panjang. Karena toolbox meeting ini yang nanti berbicara adalah pengawas, foreman, atau kadang digilir sama karyawannya. Yang kadang salah, orang safety itu disuruh toolbox meeting terus ya. Padahal itu adalah sebenarnya kerjaannya pengawas, foreman-nya juga, atau nanti diberi kesempatan anak buahnya. Kemudian toolbox meeting. Ada juga yang nggak ngerti toolbox meeting itu apa ya. Kok toolbox itu kan kotak ya. Kotak peralatan. Kok dinamakan toolbox meeting ya? Maksudnya sebelum melakukan pertemuan, sebelum bekerja, kita ngadakan pertemuan dulu keselamatan. Kita ngomong-ngomong dulu tentang keselamatan. Seperti juga tailgate. Tailgate itu mungkin sebelum kita membuka pintu gate ya, pintu gate keluar ya kita ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi ngobrol-ngobrol tentang apa? Tentang keselamatan. Dan jangan lama-lama, cukup 5 menit ya, maksimal 10 menit. Kalau 1 jam, 2 jam nanti manajermu marah kan. Nggak kerja malah ngomong-ngomong terus. Nah kalau mau ngomong lama, boleh di pertemuan mingguan, weekly safety meeting ya. Bisa 1 jam di situ. Nah ini programnya orang K3.
dijadwal nanti dalam 1 tahun. Ya, kalau seminggu sekali dijadwal Januari minggu pertama 2, 3, kemudian Februari sampai Desember. Kalau perlu pematerinya nggak cuma orang safety. Minggu pertama di bulan pertama direktur, kemudian superintenden, kemudian pengawasnya, kemudian orang ketiganya, foreman-nya, kemudian para ahlinya. Yang ahli scaffolding suruh ngomong, yang ahli tentang ruang terbatas suruh ngomong, yang ahli bekerja di dekat air suruh ngomong ya. Angkat-angkut suruh ngomong. Jadi dijadwal semua. Sehingga karyawan dapat ilmu yang bervariasi ya. Semua dapat. Seperti kita webinar, seminar kita ya rutin melakukan webinar ini bagus sekali ya. Saya juga sering ikut juga ya. Jadi nambah wawasan ya tentang dunia keselamatan. Ternyata dunia keselamatan itu luas sekali. Semakin kita banyak belajar, semakin kurang. Semakin kita tuh merasa bodoh ya. Ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang lain tentang keselamatan. Kemudian ada pertemuan bulanan, monthly meeting ya, kadang dibilang safety meeting, safety committee atau safety contractor meeting ya. Ini juga jenis-jenis ya pertemuan K3 ya, yang dihadiri bisa dengan para kontraktornya, kemudian level manager, K3-nya datang, ada kemudian pertemuan tahunan ya, manajemen review ya. Program-program kita, OTP kita di-review lagi apa yang kurang, ya kan? Kemudian untuk OTP 2021 nanti seperti apa ya. Ini ada di tulisan saya di Safety Magazine ya, keterangannya lebih lanjut. Ya. Ada juga pre-job meeting, pre-operation meeting, pertemuan ketika akan mulai pekerjaan yang baru, yang kritikal ya kan. Melibatkan para pengawas, juga petugas K3 di lokasi ya, untuk berbicara tentang ketika yang dibicarakan JSA, kemudian work permit ya, kemudian SOP dan lain sebagainya, tentu juga tentang pekerjaan, teknis pekerjaannya ya. Oke, bentuk komunikasi ya. Bentuk komunikasi ya di dunia kerja seperti ini. Ada yang namanya safety induction ya. Tentu teman-teman sudah familiar ya safety induction seperti apa. Safety induction bukan hanya untuk karyawan baru, ya, tapi untuk para visitor juga di situ, ya, tamu-tamu kita. Kemudian untuk teman-teman kita yang habis pulang cuti 2 minggu, ada yang cuti 1 bulan ya, itu juga ada ya. Itu harus diberi induction. Jadi pengertian jangan cuma ketika ada orang baru saja. Ada juga namanya individual job orientation ya, orientasi tentang pekerjaan khusus nih ya kepada orang-orangnya. Kalau ketika mau ada pekerjaan alat angkat angkut mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya dengan operatornya ataupun dengan riggernya ya. Nah, kemudian HSE training program pelatihan keselamatan. Sudah adakah kita jadwalnya untuk program pelatihan? Metrik training atau metrik need analisisnya, training need analisisnya sudah ada belum? Kemudian aktualisasinya ada belum? Karena di audit pun itu nanti akan ditanyakan. Ya. Kemudian job safety observasi, HSE inspection dan lain sebagainya termasuk JSA, briefing ya. Itu bentuk-bentuk komunikasi. Mungkin di teman-teman ada dengan istilah-istilah lain silakan ya. Termasuk P2K3 ini masuk di sini ya, familiar. Dan ingat mengenai komunikasi K3 itu bukan hanya P2K3 ya, yang dibahas ya. Tapi macam-macamnya banyak ya. Macam-macamnya banyak. P2K3 memang penting karena diaturnya dalam SMK3 ya, SMK3. Tapi ada jenis-jenis yang lain dari jenis komunikasi, bentuknya dan lain sebagainya. Ketika emergency response drill, simulasi ya, keadaan darurat sudah enggak kita lakukan itu ya. Setahun berapa kali, 1 kali atau 2 kali. Dan emergency response drill biasanya teman-teman itu melakukannya hanya ketika simulasinya kebakaran gedung. Ya. Padahal namanya keadaan darurat itu teman-teman bukan hanya kebakaran gedung. Ya. Ketika kita naik mobil kita mogok, mobil terbalik, emergensinya gimana pertolongannya ketika terjadi emergensi seperti itu. Ketika kita bekerja di ketinggian, kita punya prosedur SOP bekerja di ketinggian. Tapi ketika ada karyawan jatuh, ya, gimana cara melakukan pertolongannya? Maka ketika melakukan simulasi, bagusnya setahun 2 kali.
Yang satu memadamkan api kebakaran gedung, emang itu wajib ya karena perusahaan pasti punya gedung ya, workshop ya, emang harus dibiasakan ya kalau menghadapi keadaan darurat itu. Tapi kondisi-kondisi di lapangan juga kita pikirkan, kita analisa yang bisa dilakukan drill apa di lapangan itu. Banyak sekali masuk ruang terbatas, ketika ada orang tenggelam ke air dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian permit to work ya, izin kerja, kemudian insiden, eksiden dan lain sebagainya, itu bentuk-bentuk komunikasi di tempat kerja ya. Eksiden insiden kita sosialisasikan hasil-hasil kecelakaannya ya. Kemudian ketika kita melakukan investigasi itu kan juga komunikasi ya dengan terutama dengan yang terlibat ya, yang berkepentingan. Apa saja yang perlu dikomunikasikan ya? Kebijakan K3 wajib ya, dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Maka lebih baik kebijakan K3 itu disosialisasikan tidak cuma ketika weekly safety meeting ya, kalau perlu ketika induction. Ketika induksi ada karyawan baru disosialisasikan bahwa kebijakan K3 kita ini. Ya. Jadi nggak ada yang terlewat, insya Allah ya, insya Allah. Kemudian program kerja keselamatan. Ya, OTP kita, objektif target program kita, atau TSP target, TSP itu target apa? Satu apa program apa itu namanya? Ya. Kalau kami pakainya namanya OTP, objektif target program ya. Kemudian manual K3-nya ya sudah disosialisasikan belum sistem manajemen keselamatan perusahaan kita, IBPR, risk assessment, SOP dan lain sebagainya. Peraturan kerja perusahaan. Kemudian dengan peraturan K3 perusahaan sudah belum ya. Itu berbeda ya. Kalau peraturan perusahaan itu ada peringatan lesan, peringatan 1, 2, 3, kemudian selesai ya. Kalau peraturan K3 kadang nggak bisa kita 1, 2, 3 terus kemudian baru di PHK. Kadang bisa juga langsung peringatan terakhir atau pemutusan hubungan kerja. Apalagi yang risiko-risikonya itu bisa mengakibatkan satu atau lebih dari teman kita itu meninggal. Nah, disosialisasikan kepada karyawan. Biar dia tidak bingung. Suatu saat nanti terjadi kok tiba-tiba saya melanggar loto kok di PHK ya. Saya melanggar kecepatan di atas 30 km per jam ya dari rambu yang terpasang kok di PHK, dia bingung. Makanya itu diperlukan perlu disosialisasikan sebelumnya kepada karyawan sehingga bila terjadi Pak Hendra, 10 menit lagi. Oke. Kemudian memo ya. Memo-memo perusahaan ya, memo-memo direktur, memo-memo manajer ASC, manajer operasional, itu perlu dikomunikasikan. Cek manajemen, ada perubahan apa, ada isu-isu terkait K3, ya, ada kecelakaan kerja, hasil inspeksi juga disosialisasikan. Jadi harapannya jangan disosialisasikan, jangan hanya yang jelek-jelek, yang bagus-bagus juga disosialisasikan. Kalau cuma yang jelek-jelek nanti bilangnya apa karyawan? Safety ini cuma cari-cari kejelekannya kita, ngejar target, nyalain orang ya, seperti itu. Tapi yang bagus-bagus dimunculkan juga ya. Kemudian statistik-statistiknya dan lain sebagainya. Kemudian media komunikasi ini ya ada sign ya, papan informasi K3, papan informasi K3 itu kalau di project itu ada kita yang ada yang portable bisa dibawa kemana-mana, poster, kebijakan, tindakan disiplin ya, termasuk radio komunikasi, alarm ya. Kalau perusahaannya punya buletin, punya majalah itu adalah juga media komunikasi ya dan lain sebagainya ya. Media sosial terutama sekarang ya kita punya WA grup perusahaan, punya Facebook perusahaan ya, itu manfaatkan untuk mensosialisasikan K3. Nah, bentuk komunikasi ya, dunia kerja ada komunikasi internal, eksternal, lintas departemen, ya, atasan dan bawahan ya. Lintas departemen antara departemen mungkin dengan departemen K3 dengan departemen operasional ya maupun dengan departemen yang lain HRD dan lain sebagainya. Kemudian atasan dan bawahan itu internal, yang eksternal tentu orang-orang lain, kontraktor, visitor, vendor, PJK3 ya, yang kerjasama dengan kita. Kalau internal berarti komitmen disosialisasikan, dikomunikasikan OTP, manual, hasil dan lain sebagainya. Kalau dengan kontraktor berarti mengenai sistem manajemen K3, CSMS, kinerja K3, lisensi dan lain sebagainya. Kalau dengan tamu, ya dikasih tahu kita menerapkan peraturan K3 seperti ini, kemudian kalau ada keadaan darurat seperti ini, kalau kita sama tamu kan di induction kan, kalau nanti kita mau perjalanan ke lokasi mana, peraturan lalu lintasnya seperti apa, itu dikomunikasikan ya, kepada para tamu ya. Nanti kami antar nggak bisa sendirian dan lain sebagainya.
Nah, ini prinsip dalam inspeksi ya, komunikasi dalam inspeksi yang jelas sebut aja namanya. Kok tahu namanya, biasanya di bajunya sudah ada namanya ya. Itu psikologisnya kena, Mas, kalau kita sebut namanya. Oh, Mas Rahmat. Gimana Mas Rahmat, kerjaannya apa hari ini ya. Terus kemudian kita menghindari menyalah-nyalahkan. Karena dalam inspeksi itu, ketika komunikasi inspeksi, kita akan mengajari mereka, oh ini nggak benar, oh ini tindakan tidak aman, ini kondisi tidak aman, maka yuk kita perbaiki sama-sama. Ya. Besok lagi jangan seperti ini. Jadi enak bahasanya. Kan. Kemudian berikan pertanyaan yang tepat, kemudian jangan lama-lama komunikasinya. Sesuai kalau mengenai mengenai alat berat, ya alat berat aja kita ngobrolnya, nggak usah ngomong ke utara ke selatan, ya kan, simple ya. Kemudian berikan fakta, oh kalau kayak gini tuh bisa terjadi kecelakaan. Kalau perlu HP kita ini smartphone, HP-nya smart ya, orangnya juga harus smart. Diisilah materi-materi K3, kejadian-kejadian kecelakaan, video-video, sehingga yang berkaitan dengan pekerjaan bisa ditunjukkan ke karyawan. Ini loh pernah kejadian seperti ini. Aku nggak ingin kamu mengalami seperti ini, karena yang rugi nggak cuma kamu sendiri, teman-teman kita juga ya. Kemudian ingatkan tentang keluarga ya, bahwa anak istri menunggu di rumah, ya, nanti pulang kerja kita bisa jalan-jalan dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu wujud komunikasinya. Kemudian dalam memberikan instruksi kerja, seperti tadi, instruksi kerja itu harus jelas. Ya. Kita gunakan bahasa-bahasanya mereka ya. Kalau mereka mau pakai bahasa planetnya mereka, kita gunakan bahasa planetnya mereka ya. Jangan salah ya, disesuaikan ya. Disesuaikan dengan tingkat pengetahuannya juga, kemudian ada ya feedback ya, ada timbal baliknya antara mereka sehingga seluruh karyawan itu insya Allah ngerti dan paham apa yang diinstruksikannya dengan bahasa-bahasa yang enak ya, nggak perlu marah-marah. Kebanyakan marah nanti stroke gitu, obatnya lebih mahal. Oke. Unsur-unsur komunikasi yang efektif di situ ada sumber, komunikator ya, sumber itu berarti peraturan-peraturan tadi, komunikator berarti orangnya ya, yang skill, expert, experience, kemudian kata-kata, nada suara, mimik ya, ekspresi wajah ya. Kemudian mengenai channel media komunikasi kita menggunakan apa, telepon, WA, media sosial ya. Kemudian komunikasi, ada komunikasi verbal, non verbal ya, lisan ya. Kalau ketemu langsung itu lisan ya gitu. Dan non verbal itu mengenai pakai intonasi. Kita kadang nggak perlu marah, tapi dengan intonasi kita tahu bahwa ini orang ini tegas, bahwa dia tidak happy dengan pekerjaan yang seperti ini. Tidak perlu pakai bentak-bentak dan lain sebagainya. Itu non verbalnya segitu. Lihat dari mimik wajahnya, dari gerakannya dan lain sebagainya. Ya. Efek itu berarti hasil dari komunikasi kita, itu ada opini publiknya ya, dari opini pribadi dan lain sebagainya. Ini unsur-unsur penting komunikasi ya, saling keterkait ya, yang satu sama lain harus ada. Kemudian tips dasar komunikasi, sebelum bicara itu mikir dulu. Ada orang itu ngomong dulu baru mikir. Nah ini yang repot ya kan. Jadi kadang kalau orang dia ngomongnya asal jeplak, asal ngomong. Ada tipikal-tipikal kayak gitu. Dilatih ya untuk berpikir dulu baru kita bicara biar tidak menyesal. Gunakan bahasa tubuh tadi dengan intonasi-intonasi ya. Bicara langsung ya untuk hal-hal yang sensitif ya. Jangan lewat telepon, jangan lewat WA. Datengin. Ya. Ngomong baik-baik di situ. Kemudian bahasa sopan, mudah dipahami ya. Penekanan akan pentingnya berperilaku aman itu lebih ditekankan dalam obrolan-obrolan kita. Yang penting juga adalah kita memberi contoh yang baik. Karena kita role model bagi para pekerja. Gimana kita role modelnya jelek kalau kemudian kita sendiri nggak bagus ya. Kemudian beri apresiasi itu beri pujian. Kalau dulu sebelum COVID jadi tepuk-tepuk dadanya pelan-pelan ya. Kemudian beri apresiasi itu juga bisa diberikan reward ya, penghargaan apa kayak ya. Nah, banyak ala teman-teman sudah melakukan seperti itu. Ya kalau nggak bagus berarti diberikan punishment ya kan. Reward and punishment itu penting kan. Kemudian ini penggunaan bahasa yang positif, negatif. Gunakanlah bahasa-bahasa yang positif agar budaya K3 ini bisa diterapkan di perusahaan. Karena kalau sudah negatif ya, orang itu selalu a priori kepada safety, terutama kepada petugas K3 ya kan. Maka yang kita inginkan agar komunikasi yang baik ini bisa menumbuhkan budaya K3 di perusahaan ya. Hindari mencela ya,
kemudian yang membuat orang membuli, yang membuat orang benci dan dendam, ya. Karena pasti itu tidak akan efektif ya pekerjaan kita ya. Visi misi juga tidak akan tercapai kalau sudah seperti itu. Kemudian membangun tim ya yang bagus ya. Yang tadi membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, berikan pertanyaan, kita diskusi-diskusi, berikan support, bantu dia kalau ada masalah. Kemudian kemampuan kita memberikan ide, lakukan pertemuan individu. Pertemuan individu itu ya sendiri-sendiri, atau kita kadang datang ke rumahnya para pengawas, teman-teman, ayo kita jalan kemana. Kalau dulu sebelum COVID ya, sebelum COVID waktu normal lah. Kalau kondisi seperti ini ya bisa dengan Zoom ya, bisa dengan WA kita ngobrol-ngobrol atau nelpon ya. Berikan umpan balik, reward, kemudian leadership ya, leadership ini penting untuk semua karyawan ya. Lebih bagus beberapa staf-staf penggawa kita diberi pelatihan mengenai leadership ya. Bagaimana memanusiakan manusia ya, bagaimana memengaruhi yang baik sehingga nanti terjalin komunikasi yang baik sehingga program-program bisa terlaksana. Oke, begitu pemaparan saya yang singkat ini karena waktunya terbatas ya. Biasanya 2 jam kalau materi komunikasi K3 di pelatihan-pelatihan. Terima kasih, ini nomor WA saya dan mohon maaf kalau fotonya Bunda Oya saya pakai di sini ya. Foto Bunda Oya masih muda saya pakai, saya mohon maaf sekali ya. Dan ini nomor WA saya. Gue pikir apaan tadi? Aman, Bos. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan, tapi nanti kita bisa sharing-sharing di Q&A selanjutnya. Oke.